Ya, sekarang saya kembali ke Apa Kabar Indonesia Malam. Saya tanya kepada Bang Kodari. Iya. Kita positive thinking lah kepada Pak Jokowi. Ini presiden, nggak mungkin kan memihak, netral. Apalagi Oktober 2023, makan siangnya bukan 2 orang diajak, 3 Bang Kodari. Betul, bagaimana? Ya sebetulnya Pak Jokowinya kan dengan segala marwah dan popularitasnya kan dia menjadi apa? Menjadi matahari gitu ya bagi semua. Nah sekarang kan matahari ini yang kemudian melihat ini sebagai matahari atau bukan begitu. Kalau saya lihat ini ada dinamika di timnya Mas Ganjar ya, terutama PDI Perjuangan, karena kan sebetulnya Mas Ganjar dan PDI Perjuangan saya lihat itu sebetulnya tidak menginginkan Gibran itu jadi wakilnya Prabowo, karena begitu Gibran jadi wakilnya Prabowo maka kemudian aura atau representasi Pak Jokowi itu paling tidak untuk sebagian kan akan lari kepada Prabowo begitu. Dan mungkin teori ini dulu nggak terlalu dipercayai atau diterima, sehingga kemudian ada kepercayaan diri untuk istilahnya menyerang Pak Jokowi. Tetapi tren survei bulan November, bulan Desember, ternyata kan memang menunjukkan aura Pak Jokowi itu sangat kuat. Matahari ini bersinar terang gitu. Pak Jokowi itu adalah pengecualian di mana biasanya presiden di akhir masa jabatan popularitasnya turun. Tapi Pak Jokowi ini justru makin moncer, bahkan Bang Ruhut mengatakan angka 82% begitu. Jadi sekarang ini ada semacam kesadaran baru di timnya Mas Ganjar bahwa kita ini kalau melawan matahari angus kita, kira-kira begitu. Jadi sekarang ini lagi berkompetisi untuk merebut branding Pak Jokowi. Nah apakah kemudian ini akan berhasil atau tidak? Rasanya sih harus ngelihat survei bulan depan, awal Januari. Jadi pertanyaan tadi, mepet banget tapi ya pemilihannya ya. Kok surveinya masih kalah sekarang? Padahal branding rebranding atau branding baru ini kan baru dimulai gitu loh. Belum bisa diukur ya? Apakah akan berhasil atau tidak? Kita lihat pertama dari konsistensi Mas Ganjar misalnya. Konsisten nggak menurut? Perjuangan. Sementara ini masih zigzag kalau menurut saya. Iya, zigzag tuh kelihatan dari begini. Kelihatan dari debat. Debat itu ada memuji, ada mendukung, tapi ada menyerangnya juga. Terakhir kemarin saya mendengar kan ada serangan dalam tanda kutip ya dari Mas Ganjar soal tax amnesty gitu. Jadi hemat saya kalau mau mengidentikan diri dengan Pak Jokowi itu tidak cukup hanya bicara program ke depan. Ketika kampanye gitu ya. Tetapi yang sedang dilaksanakan itu juga istilahnya harus dibela gitu untuk menciptakan asosiasi yang kuat dengan Pak Jokowi. Bang Ruhut, ayolah dikomentarin. Ini agak tajam juga dari Bang Kodari bahwa polanya masih zigzag, muji, debat enggak muji juga. Ini bagaimana? Itu sahabat saya, kami dulu bareng di Komisi 3. Jangan gagap, tenang aja bos. Kulihat kau udah mulai gagap. Ingat loh, saya bersama Pak Luhut 2 periode bersama tim pasang badan untuk memenangkan Pak Jokowi, mengalahkan jago kau Pak Prabowo. 2 periode loh, Ruhut Poltak. Walaupun saya Menko Polhukam Partai Demokrat, saya sudah terpilih lagi periode kedua, tapi anak Medan, aku pamit sama Pak SBY dan dia izinin. Kenapa? Karena aku bilang, Pak, kata hati saya yang menang Pak Jokowi. Itu fakta kok. Jadi udahlah, kau nggak usah gagap, ya, udahlah, ciluk. Pak Wihadi, boleh dong dijawab Pak Wihadi. Ya, kalau saya udah Bang Luhut ini udah kehilangan kata-kata mau ngomong apa lagi, ya kan? Kalau kita sih nggak gagap, ya kan? Jadi Bang, ngomong. Iya, jadi kalau saya lihat kan permasalahan di sini, ya kan, apa yang disampaikan oleh Bang Luhut betul waktu dia periode yang lalu. Memang kan gini kan bicara mengenai masalah pencalonan presiden 2 kali periode yang lalu, ya kan. Memang betul bahwa memang ini ada terjadi permasalahan di 2019, ada polarisasi terhadap masyarakat. Dan ini adalah melihat bahwa Pak Prabowo melihat bahwa tidak bisa masalah bangsa ini dengan terus polarisasi. Maka dalam hal ini adalah dilakukan rekonsiliasi. Nah pada saat sekarang ini kita sudah bicara mengenai masalah kedepannya adalah transformasi di dalam masalah menuju Indonesia 2045. Artinya di sini kita melihat bahwa program-program Pak Prabowo harus ada, program Pak Jokowi itu harus ada yang meneruskan. Dan di sini dilihat bahwa Pak Prabowo sebagai seorang Menhan, seorang pembantu presiden sudah melihat dan ada memang harus diteruskan program. Makanya pada saat menjadikan calon presiden itu jelas bahwa
kita adalah koalisi Indonesia Maju. Dan di situ adalah partai-partai pendukung dari Pak Prabowo pun adalah daripada kabinet-kabinet yang ada di Indonesia Maju. Sebagian, tidak semuanya. Nah, dari jalan menuju ini, artinya bahwa program-program Pak Jokowi itu memang akan dilanjutkan dan akan disempurnakan, di mana yang belum sempurna. Itu jelas. Jadi kalau sekarang ini, misalnya dari pasangannya Bang Ruhut itu berubah bolak-balik zigzag, itu saya juga bingung karena permasalahan kita melihat mengenai masalah penegakan hukum yang 5%. Ini juga bingung juga saya. Nah sekarang teks amnesti, ya kan? Nah jadi saya kira ini satu koordinasi yang saya lihat masih belum terkoordinir dengan baik. Jadi saya kira kalau saya melihat ini ya rakyat sudah bisa menilai di mana sekarang ini dengan penyempurnaan program Pak Jokowi dengan adanya Mas Gibran sebagai cawapres, saya kira itu sudah membuat masyarakat semakin yakin. Nah, kalau sekarang ini diklaim dengan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar, saya kira ya karena memang sampai saat ini PDI Perjuangan belum berani juga mengutak-atik Pak Jokowi dan Mas Gibran pun juga masih belum gitu kan. Nah, artinya kan masih dianggap sebagai kader. Nah, itu sah-sah saja karena sebagai seorang presiden, tetapi bagaimanapun juga program daripada Indonesia Emas 2045 Pak Jokowi itu harus dilanjutkan dan yang bisa melanjutkan adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi itu saya kira rakyat juga sudah paham, rakyat tidak bodoh dalam hal ini, rakyat tahu siapa yang akan menjalankan. Kalau sama-sama satu partai masih, ya itu betul. Kita tidak bisa menafikan bahwa itu memang satu partai. Tapi jelas kalau yang sebagai penerusnya, sebagai program-programnya itu Pak Prabowo. Oke. Baik, nanti saat lagi saya akan tanya dan saya perdalam kepada Bang Kodari ya, bagaimana jika bahwa ternyata survei Januari tidak memberikan sumbangan apapun cukup signifikan bagi Ganjar, apakah merubah strategi dan juga mungkin pertanyaan berikutnya, ketika branding jualan Jokowi sekali ini apakah hanya pencitraan saja, tapi ketika mereka terpilih kebijakannya beda, kan mungkin saja ini juga politik sesaat lagi.